Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan mutolaah bersama kitab Kaifiyatus Sholat, pertemuan ke 18 yang insya Allah nanti kita akan bahas tentang rukun yang ke-13 dari mulai halaman 44 ya. Sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir. Wala salata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ibtigha mardatihi wa sawabihi wa qul ila hadratin nabiy mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yarzuqhum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti biasa sebelum melanjutkan mutolaah bersama, kita coba jawab pertanyaan yang ada pada pertemuan sebelumnya. Ada satu pertanyaan, sebenarnya dua pertanyaannya. Yang pertama itu terkait pernikahan. Mungkin untuk saat ini tidak saya jawab karena memang terlalu melebar pembahasannya. Mungkin nanti ada kesempatan lain untuk bisa menjawabnya gitu ya. Dan yang kedua pertanyaan dari siapa teh? Eta? Korek langit. Oh. Ayah. Dari akun korek lengit cina. Tangan atau korekna. Ya, dari korek lengit. Dia bertanya terkait pada suatu waktu dia melakukan jamaah, mungkin antara selain subuh ya pokoknya, karena ada tasyahud awal. Nah ketika dia berjamaah ternyata imam itu dia nggak tasyahud awal tapi langsung berdiri. Nah kemudian si makmum ini mengingatkan imamnya dengan membaca tasbih. Nah tak lama langsung imam itu duduk lagi untuk tasyahud awal dan si makmum mengikutinya. Setelah selesai sholat ternyata ada yang berkomentar mungkinnya bahwa sholat yang telah dilakukan itu hukumnya batal, jadi harus diulangi lagi gitu. Nah ini bagaimana penjelasannya? Bismillah. Bahwa dalam permasalahan ini sebenarnya kalau kita kalau kita mau menjawabnya itu sebenarnya bisa dengan memahami kitab ini gitu ya. Karena yang sering kita lupakan atau mungkin gak dilupakan tapi tidak terlalu diperhatikan itu adalah dalam sholat kan seperti yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam sholat itu ada yang rukun, ada yang sunnah, dan sunnah itu nanti dibagi lagi menjadi sunnah ab'ad dan sunat hayat. Nah itu yang harus kita perhatikan dalam permasalahan ini. Yang kita sudah pahami bahwasanya tasyahud awal itu merupakan sunnah, masuknya ke dalam sunnah ab'ad, bukan sebagai rukun ya. Jadi sebenarnya kalaupun tidak memakai tasyahud awal itu sholatnya tetap sah. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika si imam berdiri tanpa tasyahud awal, kemudian ada makmum yang mengingatkannya, apakah si imam harus kembali melakukan tasyahud awal
atau melanjutkan sholatnya. Jadi tidak perlu duduk tasyahud awal lagi. Nah, seperti yang kemarin dijelaskan bahwa di dalam kitab Kaifiyat pada halaman 43, wa in kana jabarul ula bisujud wasaniyah at-tadaruk. Intinya di situ bahwa dalam masalah ketika ada imam yang meninggalkan rukun, itu yang harus dilakukan adalah untuk segera memperbaikinya. Misal kemarin ketika dia ruku ternyata belum sempurna rukunya, dia telah berdiri ngahanyat gitunya. Ketika itu dia sadar bahwa rukunnya belum sempurna, belum sah, maka dia diharuskan untuk kembali ruku lagi. Jadi tadaruk teh gitu tanya nyusul supaya bisa diperbaiki rukun sholatnya. Nah, sedangkan kalau misalnya statusnya hanya sunnah abad, baik sunnah maupun sunnah abad ataupun sunnah hayat, maka tidak dibenarkan bagi seorang imam ataupun seorang makmum ataupun orang yang sholat sendirian untuk kembali menjalankan sunnahnya kalau sudah masuk ke rukun berikutnya. Akan tasyahud awal teh sunnahnya, kalau misalnya berdiri ketika rakaat ketiga itu kan sudah masuk ke dalam rukun sholat. Nah, ketika itu memang tidak dibenarkan seseorang itu mendahulukan kesunahan. Jadi kalau misalnya dia terlewat sunnah, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi sebenarnya seorang makmum, jadi kita dengan belajar kaifiyatus sholat ini bisa lebih lebih cerdas lah ketika dalam memahami sholat itu. Karena kita sudah tahu bahwasannya ada rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Nah, bagi si makmum, ketika imam hanya meninggalkan sunnah abad, itu dia tidak dianjurkan untuk mengingatkan imam. Jadi itu kudu maca tasbih atau perempuan bertepuk tangan. Gak perlu kalau misalnya hanya meninggalkan kesunahan dalam sholat. Jadi yang dianjurkan ketika si makmum bertasbih untuk mengingatkan imam adalah ketika si imam salah melakukan sholatnya. Nah, salah melakukan sholatnya itu adalah dengan tidak mengerjakan rukun sholatnya, bukan tidak mengerjakan kesunahan dalam sholat. Ya, jadi hari sunnah mah tetap sah gitu ta. Jadi bagi makmum ketika melihat imam, dia tidak tasyahud awal, langsung berdiri gitunya, sebenarnya tidak perlu diingatkan dengan tasbih, karena memang itu tidak salah sholatnya, cuman tidak mengerjakan kesunahannya saja. Pantes salahnya, tebatal dah jadina. Maka ketika itu si makmum harus ikut dengan imamnya. Kalau misalnya ada yang belum tahu bahwasannya itu sunnah abad, maka ketika melakukan tasbih ternyata si imam tidak bergeming, neruskeun hayang kita tas salatna, tetap kita ikutin imamnya sebagai makmum. Lain kalaka tasbih bar kali-kali gitu ya, geus nangtung subhanallah. Tuh diukeun subhanallah. Subhanallah enggak usah. Karena apa? Karena memang si imam tidak melakukan kesalahan, tapi hanya meninggalkan kesunahannya saja. Dan kalaupun misalnya ada pengingat dari makmum, itu sebagai pengingat bahwa nanti harus sujud sahwi. Aripek teh sujud sahwi tah si imam teh. Kita bagaimana? Kita nggak usah ikut sujud sahwi. Kalau misalnya kita mau silahkan. Tapi kalau misalnya kita tidak sujud sahwi juga tidak apa-apa. Karena sujud sahwi hukumnya sunnah, itu kudu dilakukan. Set, langsung salam. Ketika si imam ternyata baru sadar setelah salam tanpa jeda yang terlalu lama, maka dia disunahkan untuk kembali ke dalam sholat dan melakukan sujud sahwi. Kalau misalnya ternyata sudah lama jedanya, maka tidak apa-apa, dia tidak melakukan sujud sahwi dan sholatnya tetap sah. Itu dalam masalah posisi si makmum. Nah, kalau misalnya posisi si imam seperti apa? Karena dia meninggalkan kesunahan, itu seharusnya dia tidak kembali lagi untuk tasyahud awal. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke dalam rukun berikutnya, maka tidak diperkenankan dia untuk melakukan kesunahan yang dia tinggalkan. Nah, maka itu sabab nanti akan mengganggu ketertiban sholat. Ya, akhirnya misal sudah tasyahud awal, dia berdiri, ya kan sudah rukun qiyam dalam sholat.
dia duduk lagi gitu tah. Nah ini sudah pergerakan tidak menertibkan sholat. Makanya ketika hanya sunnah abad yang ditinggalkan, si imam kalaupun diingatkan oleh makmumnya, maka dia harus tetap melakukan sholatnya, melanjutkan sholatnya, bukan mengulang kesunahannya, gitunya. Jadi karena nanti akan mengganggu ketertiban sholat. Kemudian kalau misalnya nanti ini berlaku ketika baik jadi imam ataupun kita sholat sendiri gitunya. Jadi kalau kita misal sholat duhur sorangan di imah, pek teh poho orang teu tasahud awal pas ke rakaat katilu, kita jangan sampai duduk lagi untuk tasahud awal, balik deui nangtung jang rakaat katilu. Cukup nanti diganti dengan sujud sahwi ya. Jadi jangan naonnya. Intinya kita harus perhatikan ada rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Selama tidak meninggalkan rukun, itu kita tetap melakukan sholat, melanjutkan sholat. Tapi kalau misalnya yang ditinggalkan itu rukunnya, kita harus segera memperbaikinya. Wasaniyah at-tadaruk tanda tidinya. Ayah wa in kana jabarul ula bisujud, wasaniyatu at-tadaruk gitu. Nah jadi ketika kita sudah mutalaah bersama terkait kitab ini, maka kita bisa secara bijak lah. Dan ini pun tadi yang saya sampaikan, hukumnya sholatnya batal ketika dia mendahulukan kesunahan itu dengan mengganggu ketertiban sholat, disyaratkan kalau dia sengaja ya. Tetapi kalau misalnya dia belum tahu hukum ini gitu kemudian dia lakukan praktek ketika sudah diri kemudian tasyahud lagi gitunya, itu menurut pendapat yang paling masyhur tidak membatalkan sholatnya, tetap sah selama dia belum tahu atau lupa. Misal si orang ianya geus ngaji kaifiat sholat jamaah di satu masjid, ternyata si imam ketika diingatkan oleh makmum dia tasyahud lagi, balik lagi tasyahud awal, kita ikut aja gitu Nah ketika posisi kita walaupun sudah tahu itu nggak boleh, tapi kita lupa dan mengerjakannya, maka itu dianggap sah sholatnya. Nah makanya kalau misalnya ada yang seperti itu, orang yang berkomentar itu sebenarnya bisa dibenarkan gitu. Karena memang tidak diperbolehkan kesunahan itu dilakukan untuk mengganggu ketertiban sholat. Tapi kalau misalnya si imamnya nggak tahu, si makmumnya nggak tahu, atau si imamnya lupa, si makmumnya lupa, ketika ada kejadian seperti itu maka dianggap sah sholatnya gitunya. Kalaupun misalnya ternyata si imam ingat tadi nggak melakukan hal yang dia yakini itu nggak boleh, maka dianjurkan oleh sebagian ulama untuk mengulang sholatnya. Jadi lamun misalnya can apal mah teu naon, jadi ngaranna jelema bodoh mah pasti dihampura kabeh gitu karena kita nggak tahu ayeuna rek nginum naon, minum arak, kita nggak tahu keharaman arak, kita minum sampai mabok, karena kita tidak tahu maka tidak dosa kita. Tapi kalau sudah tahu itu haram kita minum baru dosa. Jinah seperti itu gitu rek ngalacur misal apa rek ngalacur teh haram, tapi kita melakukannya karena kita nggak tahu gitu. Itu tetap tidak menjadi dosa buat kita. Sama ketika masalah seperti ini. Kalaupun misalnya dia tidak tahu ataupun lupa, maka tetap sah sholatnya. Jadi yang harus dipertimbangkan juga adalah antara prakteknya itu apakah dia dengan sengaja atau memang dia tidak tahu dan tidak ingat gitunya. Nah jadi seperti itu masalah tasyahud awal yang diingatkan oleh makmum gitunya. Jadi kita ketika ada imam kita makmum gitu. Kalau sekiranya cuma ninggalin sunnah ya nggak usah tasbih sebenarnya gitu. Kalaupun mau tasbih ya kita jangan sampai maksa imam gitu kudu ngilukeun ka hayang urang gitu. Bisa jadi malah imam itu ya lebih tahu hukum sholatnya itu. Nah urang misal kerja di imam keur ditasbih gitu ku makmum teh tong ngilukeun sarana makmum, tapi kita harus tetap melanjutkan sholat kita dan nanti di akhir diganti dengan sujud sahwi. Kalaupun terlupa sujud sahwi tidak apa-apa itunya. Ya, jadi masalah kesahan atau tidaknya dalam masalah itu sebenarnya tanyakan dulu ke imamnya, apal tuh hukumna eta nu kitu teh ulah. Kalau belum tahu ya tetap sah gitu. Nanti berikutnya jangan sampai seperti itu. Itu aja mungkin untuk pertanyaan yang ada dari siapa? Korek Leungit ya. Mudah-mudahan setelah jawab ketemu koreknya gitu. Kita teruskan.
ngelogatnya. Halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisa asyara dan rukun ke-13. At-tasyahudul akhiru adalah tahiyat akhir. Jadi sebenarnya ada yang mengucapnya itu tasyahud gitu ya. Tapi saya lebih cenderung bilangnya tahiyat gitu. Karena redaksinya gitu yang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut dan seterusnya. Warabi' asyar dan yang ke-14 al-qu'udu fihi adalah duduk ketika tasyahud akhir, ketika tahiyat akhir. Wal khamis asyar dan yang ke-15 as-shalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi pada tahiyat akhir. Intaha safinatun najah. Iya, di dalam kitab ini kalau mau ditelaah gitunya, ketika menyebutkan rukun keberapa itu biasanya ngambilnya dari Safinah. Padahal di Bajuri, di Kifayah itu rukun sholat itu ada 18 yang jadi rujukan kitab ini gitu. Yang sering itu kan nanti Al-Bajuri itu 18 rukun. Hanya 18 rukun. Di akhirnya itu ditambahkan dengan niat keluar sholat gitu. Tapi kalau misalnya menerangkan tentang urutan-urutan rukun sholat itu biasanya ditukilnya dari Safinah. Wa yusanu dan disunahkan apa tawarrukun untuk duduk tawaruk pihi ketika tahiyat akhir, pada tahiyat akhir. Ayafiku di tasyahudil akhir yaitu pada duduk tasyahud akhir. Apa tasyahud akhir itu? Wahwa dan adapun tasyahud akhir mayakibuhu adalah duduk, wahwa adalah duduk yakibu yang mengikuti kepada tasyahud akhir, salamun membaca salam. Wahwa adapun tasyahud akhir mayakibuhu salamu adalah yang diikuti dengan salam gitu. Adalah duduk yang diikuti dengan salam. Fala yatawarruku maka tidak duduk bertawarruk siapa masbukun makmum masbuk fi tasyahudi imamihi pada tasahud imamnya al akhiri yang akhir. Jika kamarinya namun imam tasahud akhir manehna masbuk kudu tawarruk gitu. Kudu iftiras sabab arek nangtung di. Wala yatawarruku dan tidak bertawaruk man yasjudu orang yang akan sujud lisahwin untuk sujud sahwi. Wawa dan adapun posisi duduk tawaruk. Wawa dan adapun posisi duduk tawaruk kal iftirosi. Bocor ini mah. Ganti. Bocor apa? Si basah. Wa dan adapun posisi duduk tawaruk kal iftirosi itu seperti duduk iftiros. Kal iftirosi. Mal iftirosunya. Mujah nama kal iftirosi. Adalah seperti duduk iftiros. Lakin akan tetapi yahruju mengeluarkan orang yang sholat yusrohu pada kaki kirinya min jihati yumnahu ke sebelah kanannya wayal siko dan menempelkan orang yang sholat warikuhu pantatnya musolli turnuhun bil ardi pada tanah. Intaha Fathul Mu'in. Qaulu fala yatawarraku masbukun karena lianna sesungguhnya tasahudnya makmum masbuk lam yu'akibhu itu tidak diikuti salamun dengan salam. Lam yu'akibhu tidak mengikuti kepada tasahud apa salam, tidak diikuti oleh salam. Bal yaftarisu akan tetapi dia duduk iftiros.
tahiyanatu talibin. Qauluhu walaman yasjudu li sahwi. Itu wala yatawarruku, tidak duduk tawarruk orang yang sholat. Wala yatawarruku dan tidak duduk tawarruk siapa man orang alaihi yang kepadanya gitu, yang diharuskan baginya sujud sahwin untuk melakukan sujud sahwi. Walam yurid dan tidak ingin orang yang sholat tarokahu meninggalkan sujud sahwi. Bi'an aroda dengan menginginkan orang yang sholat fi'lahu kepada mengerjakan sujud sahwi. Awutlika atau terlewat gitunya, jadi itu sujud sahwi. Bal yaftarisu tetapi ia duduk iftiras. Tukunana. Fa'in maka jika qasada bermaksud orang yang sholat man alaihi sujudu sahwi gitunya itu teh. Tarkahu kepada meninggalkan sujud sahwi. Tawarroka maka harus duduk tawarruk. I'anatul talibin. Wawad'u yadahi dan meletakkan kedua tangannya orang yang sholat fi qu'udi tasyahhudaihi pada duduk dua tahiyatnya, tasyahud awal dan tasyahud akhir, ala tarfi rukbataihi pada ujung dua lututnya. Seperti kemarinnya dijelaskan bihaisu sekiranya tasamathu sama lurus dengan lurus dengan torfi rukbataihi apa ruusul asobi'i ujung-ujung jarinya, nasiron dengan meluruskan asobi'a yusrohu kepada jari-jari sebelah kirinya musolli, ma'adomi serta dirapatkan gitu, laha kepada jari-jarinya, waqabidon dan dengan mengepalkan asobi'a yumnahu kepada jari-jari kanannya musolli, ila kecuali al musabbahata jari telunjuk. Fayursilu maka meluruskan orang yang sholat kepada musabbahah kepada jari telunjuk. Wasunnah dan disunahkan apa raf'uha mengangkat jari telunjuk, mengangkatnya ay al musabbahati yaitu mengangkat jari telunjuk, ma'imalatiha serta memalingkan telunjuk. Jadi imalatnya kaluhur gitu tuh. Gitu. Qalilan sedikit, halnya sedikit. Indaham jati illallah pada waktu membaca hamzah kalimat illallah. Kenapa harus diangkat lil ittiba'i? Karena mengikuti Nabi. Wa idamatihi dan meneruskannya ay ar-raf'i idamati raf'i yaitu meneruskan mengangkat telunjuk. Fala yadauha maka jangan meletakkan orang yang sholat kepada musabbahah kepada jari telunjuk. Bal akan tetapi tabaqo menetapkan orang yang sholat kepada musabbahah marfu'atan dengan diangkat ilal qiyami sampai dia berdiri, awisalami atau sampai dia salam. Wal afdalu dan adapun yang paling utama qabdul ibhami yaitu mengepalkan ibu jari. Qabdul ibhami yaitu mengepalkan ibu jari bijan biha kepada samping ibham. Bagaimana biaya doa ra'sal ibham yaitu dengan meletakkan ujung ibu jari inda aspaliha
pada posisi di bawah jari-jari, ala hirapir rohati pada telapak tangannya, ka'akidi salah satin wa khamsina seperti angka 53. Intaha Fathul Mu'in. Qauluhu wa aqallu tasyahudi. Qauluhu dan ada wa aqallu tasyahudi dan adapun paling sedikitnya bacaan tasyahud. Wasakata dan tidak berkomentar para ulama an akmalihi tentang paling sempurnanya tasyahud. Li'annahu karena sesungguhnya akmalut tasyahud ma'rufun itu sudah terkenal. Wahwa dan hal tersebut maujudun didapatkan fi ba'din nasakhi pada sebagian tulisan. Oke, ayat akmalna gitu. Apa paling sedikitnya tasyahud? Wahwa dan adapun paling sedikitnya tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. At-tahiyyatu kesejahteraan, al-mubarakatu yang berkah, as-salawatu rahmat-rahmat, at-thayyibatu yang baik-baik, lillahi adalah hanya bagi Allah. Assalamu keselamatan alaika kepadamu ayyuhan nabi wahai nabi, rahmatullahi dan rahmat Allah kepadamu, wa barakatuhu dan keberkahannya. Assalamu dan keselamatan alaina bagi kami, wa ala ibadillahi shalihin dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi dan seterusnya. Itu kudu diartikan berarti. Indah al-Bajuri. Qauluhu wa qabidan asabi ayumnahu dengan mengepalkan jari-jari kanannya. Ai ba'da wad'ihima yaitu setelah meletakkan dua tangan. Ai ba'da wad'ihima yaitu setelah meletakkan dua tangan mansuron dengan memanjangkannya. Lamahu bukan berbarengan dengan nonte dengan wad'inya dengan meletakkannya, wala qablahu atau sebelum meletakkannya. Alal mu'tamad menurut pendapat mu'tamad. Intaha ya natut talibin. Qauluhu awi salamu. Qauluhu awi salamu mengangkat tangan hingga salam, mengangkat jari telunjuk hingga salam. Qala hal muradu bihi, apakah yang dimaksud dengan salam itu? Tamamu taslimataini, sempurnanya dua salam, au tamamu taslimatin atau sempurna salam pertama. Taslimat au tamamu taslimatil ula atau sempurnanya salam yang pertama. Li'annahu karena sesungguhnya ya ruju keluar orang yang sholat biha dengan salam taslimah yang pertama, minas sholati dari sholat, aula atau tidak. Fihi dalam masalah ini nadrun ada beberapa pendapat. Al-awwalu yaitu salam yang pertama. Li'anna saniyata karena sesungguhnya salam yang kedua min tawabi'is sholati adalah yang mengikuti sholat. Wa min thamma maka dengan demikian
lau ahdasa jika berhadas orang yang sholat hitut gitunya. Ba'dal ula setelah salam yang pertama haruma maka diharamkan al ityanu mendatangkan bisaniyah pada salam yang kedua. Sabab geus batal. Lakin fi hajarin akan tetapi menurut Ibnu Hajar manasohu tidak ditemukan nasnya. Wala yadouha dan jangan meletakkan musabbahah jari telunjuk ila akhir tasyahudi hingga akhir tasyahud. I'anatut talibin. Qauluhu fa innahu yusiru biha. Qauluhu fa innahu maka sesungguhnya nanti mengangkat tangan, mengangkat jari telunjuk yusiru biha, mengisyaratkan kepadanya. Ay wa khussat al musabbahatu dan dikhususkan apa jari telunjuk bidzalika kepada diangkat dengan diangkat li'anna fiha karena sesungguhnya di dalam jari telunjuk arokon terdapat non arokon teh otot muttasilan yang bersambung bil qalbi dengan hati bikhilafil wusta berbeda dengan jari tengah fa innalaha maka di dalam jari tengah arokon terdapat otot muttasilan yang bersambung bidzakari pada kemaluan. Wa bihadza maka dengan ini yasulul ghaitu maka hasil apa ghaidu ngamek gitunya marah. Lamun diacungkan jari tengah kan marahnya. Indal isyarati ketika seseorang memberi isyarat biha dengan jari tengah. Wayanwi dan meniatkan orang yang sholat bil isyarati bil musabbahah dengan isyarat mengangkat jari telunjuk atau hida kepada tauhid gitu. Allah wa ikut telunjuknya gitu. Mal mungkin ku iya gitu. Pasti jari telunjuk. Fayajma'u maka mengumpulkan orang yang sholat pihi pada mengangkat tangan mengangkat jari telunjuk baina qalbihi nanti pihi pada tauhid di dalam tauhid maaf baina qalbihi antara hatinya walisanihi dan lisannya wajawarihi dan anggota tubuhnya. Intaha al-Bajuri. Wasunnah dan disunahkan apa nadrun melihat ilaiha kepada jari telunjuk. Ay qasrun nadri ilal musabbahati yaitu qasrun nadri memendekkan, mengalihkan pandangan gitunya. Kan kita itu dianjurkannya itu melihat tempat sujud, tapi ketika diangkat itu disunahkan untuk melihat ke telunjuknya. Qasrun nadri memendekkan pandangan ilal musabbahati kepada jari telunjuk. Halarob iha ketika posisi diangkat jari telunjuknya. Walaupun masturotan tertutupi jari telunjuknya. Binahwi kamin dengan seperti kamin teh mukena awewe makan moal bisa nempel leungeunna nya da katutup ku mukena kama qala saihuna seperti yang disampaikan oleh guru kami. Intaha Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Seberapa menit teh? 34. 20 menit itu berarti ya. 30 ya. Nah, kita ngebahas tentang rukun yang ke-13, 14 dan 15. Direnengkeun di langsung gitu.
Nah, ketika di rukun ke-13 itu kan kita harus tasyahud akhir. Dan yang ke-14-nya itu adalah duduknya untuk tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir teh temenang nangtung gitu tanya. Jadi tetap harus berdiri. Nah, wasunna tawarrukun fihi ay fi qu'udit tasyahudil akhir. Jadi ketika duduk tasyahud akhir itu kita sunnahnya adalah dengan posisi tawarruk. Nah, tasahud akhir itu apa? Seperti yang disampaikan kemarin ya. Tasahud akhir itu duduk naonnya kemarin itu poho. Duduk ketika setelahnya diikuti dengan salam. Nah, jadi tidak di naon teh duduk akhir lah gitu tah. Enggak ada pekerjaan lagi setelah duduk itu gitu. Itu namanya tasahud akhir. Di sini kan wa huwa mayaqibu salam. Fala yatawarraku masbukun fi tasyahudi imamihi. Jadi seperti yang disampaikan pada sebelumnya bahwa duduk iftiros itu salah satunya adalah duduknya makmum yang masbok. Karena apa? Karena dia harus kembali berdiri 1 rakaat ketika si imam sudah tasahud akhir. Kemudian walaman yasjudu lisahwin, dan juga bagi orang yang akan sujud sahwi itu tidak disunahkan untuk tawarruk, tapi sunahnya itu adalah duduk iftiros. Karena apa? Karena setelah tasahud dia harus bergerak lagi gitu. Ada pergerakan lagi setelah tasahudnya. Nah, di sini bagaimana posisi tawaruk itu? Wahwa kal iftiros, seperti duduk iftiros. Kemarinnya iftiros ketumput tuh. Iya nya. Tukangan. Iya, kumaha kieu? Iya apa kieu? Kabelah itu. Kan itu. Hah? Ini posisi kakinya kelihatan nggak? Kalau di itu. Oh, iya. Ya. Tujuan. Kelihatan? Sip. Ya. Nah kan iftiras teh gini nya. Aduh. Angkat ya. Nah, iftiras teh dia kan yang naon teh? Ini teh kaki kanannya kan diluruskan ininya nih telapaknya. Kalau misalnya iftiras itu seperti ini, sedangkan kalau tawarruk bedanya kaki kirinya itu dikeluarkan dari kaki kanannya. Tanya sepuh kiri dikeluarkan gitu tah keluar gitu. Ayo di tah. Dan pantatnya menempel ke bumi tanah gitu tanya. Jadi kita tetap ininya yang sebelah kanannya harus diluruskan gitunya, tong dikitkeun tah. Jadi tetap sunahnya itu diluruskan ininya nih, nanti kaki kanannya. Jadi bedanya hanya itu saja. Jadi kalau tawaruk itu tidak dikeluarkan gitunya, anu nanti anu belah kirina. Ya seperti yang sudah mafhum merenya, geus mafhumnya. Tawaruk teh seperti apa udah tahu merenya. Nah, itu posisinya seperti itu. Qaulu fala yatawarraku aliyana tasyahud ulam yu'aqibu salamun bal yaftaris. Qaulu wala ma yasjudu li sahwin. Ay wala yatawarraku man alaihi sujudu sahwin walam yurid tarkahu. Jadi ini menguatkan aja pembahasan yang sebelumnya bahwa ketika orang akan akan berdiri lagi ketika tasyahud akhirnya imam, itu duduknya harus iftiros, disunahkan iftiros. Dan juga bagi orang yang akan sujud sahwi, tapi di sini disebutkan walam yurid tarkahu. Jadi dia itu udah apal harus sujud sahwi dan tidak ingin meninggalkan sujud sahwinya. Karena kan sujud sahwi itu hukumnya sunnahnya. Kalau misalnya dia ingin melaksanakan sujud sahwi, maka dia duduknya iftiros. Tapi kalau misalnya dia nanti niatnya itu keretek hatena teh moal ngalakukeun sujud sahwi, pedah ngan sunnah hukumna dan memang tidak jadi masalah. Maka ketika maka dia berkeinginan untuk tidak mengerjakan sujud sahwi, maka duduknya tawarruk ya. Kalau mau sujud sahwi dia harus iftiros, tapi kalaupun dia tidak mau sujud sahwi maka duduknya itu tawarruk. Wawan oyadahi fi qudi tasyahudai ala tarfi rukbatahi. Ini seperti yang kemarin disampaikan. Jadi nanti ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Nah, ya. Jadi jari-jarinya itu di sini ketika tasahud awal ataupun tasahud akhir. Jadi ya. Jadi ujung-ujung jarinya itu rata dengan ujung
lututnya dan ma'adomi laha yeunana tong dilebarkeun gitu tetapi dirapatkeun nya serapatnya aja gitu maksudnya. Kalaupun misalnya agak segini gitu ya nggak apa-apa. Kalau mau begini nggak apa-apa, tapi jangan sampai begini gitu tah. Aya tah nu keur dieu teh nya kertas saut nih sok di kita tah. Kelihatan enggak? Kelihatan sok kita atau ke sabari ngusap-ngusap lututnya gitu gini. Itu tidak disunahkan, tapi yang disunahkannya itu adalah merapatkan jari-jarinya. Wa qabidun asabi ayumnahu ilal musabbahah. Nah, kalau misalnya ketika posisi tasahud itu yang dirapatkan yang sebelah kiri dan yang kanan itu dikepalkan semuanya kecuali yang jari telunjuk. Nah, wa sunna rabuha ay al musabbahah ma imalatiha qalilan inda hamzati illallah. Ya. Jadi kita itu kan biasanya kertas tasawuf awal aja lah, enakan tasawuf awal. Kan kayaknya kita dianjurkan untuk mengangkat jari telunjuk itu adalah ketika bacaan illallahnya, bukan dari ashadunya sebenarnya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah gitu tanya. Ngacung nate pas illallah nah gitu. Di sini disebutkan seperti itu. Wa idamatihi ayarofi fala yadwaha bal tabqa marfuatan ilal qiyami awisalah. Beres naon teh? Beres mengangkat jari telunjuk itu kita dianjurkan untuk terus diangkat gitu tah. Tong beres naon teh? Illallah. Lulus deui kita tahu lah. Teruskan kita nya, teruskan sampai di sini bal tabqa marfuatan ilal qiyami awisalah. Jadi ketika posisi diangkat seperti ini sampai dia kembali berdiri atau salam. Kalau misalnya berdiri kan tasawuf awal misal. Setelah tahiyat kan dia berdiri gitu nya. Berdiri mah baru ini dilepaskan gitu tuh. Atau misal ke arek salam. Ya. Ini sampai alai nanti terakhir teh tahiyat teh. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai salam. Jadi tong lulus deui gitu aja. Wal afdal qabdul ibham bi janbiha bi ayya doa ra'sa ibham inda asfaliha. Jadi yang kan aya kelihatan enggak? Eta Pak Denis. Ada yang memegang ketika tasawuf teh kinya posisi ibu jarina gitu tah. Ini ya gini nih. Tapi ada juga yang begini gitu tah. Nah, yang afdalnya itu diletakkannya itu di bawah jari-jarinya gitu. Maksudnya seperti ini. Nah, gini, ya. Kan ada yang begini. Ya. Ada yang ininya enggak dikepalkan gitu tuh. Nah, hungkul tak ada. Saya pernah lihat gitu. Jadi kieu we. Kieunya. Tapi emang disunahkannya itu adalah dikepalkan gitu. Ini nah posisi ibu jarinya di bawah nanti di bawah jarinya di sini ala hirafir rohati tadi bawah ini di bawah nan di bawah telapak gitu tah. Kan tadi ini mah enggak di bawah telapaknya. Kakoi di salah satu homsin seperti hitungan 50 tilu. Kan kieu. Jadi kieu gitu tah. Gitu lah pokoknya intinya ini harus di bawah. Saya agak kurang paham di sini. 50 tilu di kumaha 50 tilu teh gitu. Nah, kalau tasyahud wasakata namalihi. Nah, ini adalah bacaan tasyahud. Yaitu dari mulai at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebenarnya bacaan redaksi dari tasyahud ini itu adalah cuplikan dari percakapan antara Allah dengan Rasul ketika beliau melakukan Isra. Jadi ketika beliau Nabi Muhammad Isra itu kan sampai ke atasnya. Nah, Nabi Muhammad teh dibarengi nanti di rencangan teh ditemani oleh Jibril. Nah, ketika sudah melewati Sidratul Muntaha itu ada cahaya yang sangat terang gitu. Jibril itu berhenti nggak mau meneruskannya saking takdimnya gitu, karena seakan-akan dia itu nggak berhak untuk untuk masuk ke dalamnya gitu. Tapi Rasul tetap mengajak malaikat Jibril. Akhirnya
ketika masuk itu Nabi dianjurkan untuk membaca salam, memberi salam kepada Allah. Dan salamnya itu adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ketika Allah mendengar salamnya Nabi, maka dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi ingin umatnya pun bisa mendapatkan posisi yang semulia ini gitu nanti di akhirat kelak. Akhirnya Nabi menjawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi awalnya mah Allah cuma memberi salam kepada Nabi saja. Cuman karena Nabi sayang umatnya, akhirnya Nabi pun ingin hamba-hambanya yang soleh pun ikut diberi keselamatan oleh Allah. Jadi cuplikannya itu seperti itu. Nah, selesai Nabi membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kemudian penduduk langit itu berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi dari redaksi tahiyat itu memang cuplikan ketika Nabi bertemu dengan Allah. Makanya sangat naonnya sakral gitu tong diheureuy-heureuikeun. Bahkan kalau misalnya ada satu riwayat di sini disebutkan kalau misalnya di surga itu ada sebuah pohon. Nama pohon itu at-tahiyat namanya. Di sini kalau mau dilihat boleh dalam kitab I'anatut Thalibin. Jadi di surga itu ada pohon namanya tahiyat. Kemudian ada burung yang hinggap di pohon itu namanya al-mubarakat. Kemudian di bawah pohon itu ada mata air namanya salah. Tairismal mubarakat at-thayyibat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Thayyibat. Jadi nama mata airnya itu thayyibat gitu. Nah, ketika seseorang sholat dan mengucapkan redaksi tasyahud itu sampai asyhadu anna muhammadar rasulullah, di sini disebutkan ketika si burung sangaran tadi al-mubarakat itu mendengar orang yang membaca tasyahud itu, dia turun ke mata air itu. Jadi mandi gitunya, ngarendem awakna dina cai eta. Kemudian setelah itu dia kibaskan badannya. Akhirnya air-air yang ada di dalam tubuhnya itu menetes. Nah, dalam setiap tetesan itu Allah menciptakan satu malaikat. Tugasnya untuk mendoakan kepada orang yang membaca redaksi tasyahud itu. Tamantakan heunya urang mah kitu asa teuing bener ting teh gitu. Cuma saya yakin orang Islam itu arek sabaong-baong. Nah, pasti asup surga gitu ta. Jadi kemungkinan gitunya 99% masuk surga karena ada sifat jaiz Allahnya. Jadi bisa memasukkan orang yang soleh ke dalam neraka gitu. Cuman ya bisa jadi kete dibersihan heula di neraka gitu. Tapi nanti akhirnya masuk surga gitu. Karena yang termasuk ini gitu. Heuh ayeuna urang sahadat barakali atuh. Heuh keur salat ayeuna barakali ti mimiti urang baleg 17 tahun nepi ka ayeuna geus sabaraha malaikat, ribuan malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk mendoakan kita gitu ta, untuk memberikan ampunan kepada kita oleh Allah gitu. Makanya yakin nanti gitu we geus. Aura mah rek sabaung-baungna, jadi saya melihat orang gitu nya anu naon preman atau apa. Pernah salat teh gitu ta, jeung ngadawamkeun salat teh. Eta mah pasti we gitu, saya gitu nya. Saya yakin dia itu akan masuk surga walaupun nanti mungkin istirahat dulu di neraka gitu ta enggak apa-apa. Yang pasti nanti akhirnya itu masuk surga gitu nya. Nah itu dia qauluhu wa qabidun asabi ayumnahu ay ba'da wad'ihi ma mansuran. Jadi tinggalinya kita kan setelah sujudnya ada yang langsung begini. Tapi kalau misalnya di sini disebutkan kita menjulurkan dulu tangan. Kan ya rek tasawuf dinya. Allahu Akbar. Ada yang langsung begini gitu. Tapi yang di sini disebutkan bahwa ketika akan mengepalkan tangan itu setelah kita meluruskan tangannya. Kiheula tah. Allahu Akbar. Baru gini.
gitunya. La ma'ahu bukan bareng atau sebelumnya disujudkan geus kieu. Nah, entah gitu. Tapi setelah di nanti diposisikan terlebih dahulu dengan seperti ini, kemudian baru dikepalkan, gitunya. Masih ada waktu? Masihnya kagok gitu ya. Kalau awis salam, kalau jadi di sini kan tadi disebutkan mengangkat mengangkat jari telunjuk itu sampai dia berdiri atau sampai dia salam. Ditanya di sini ada pertanyaan, salam pertama atau salam kedua gitu ta. Jadi apakah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah baru dilepaskan gitu ta. Jadi kalau misalnya di sini disebutkan wal aqrabu al awal. Jadi yang paling paling mendekati itu adalah dengan salam yang pertama gitu tanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum gitu. Atau bisa pas ngucap salamnya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitunya. Nah, jadi melepaskannya itu posisinya pada salam yang pertama. Kenapa memang salam yang kedua? Karena salam yang kedua itu bukan termasuk ke dalam rukun sholat, tapi masuknya ke dalam tawabe sholat gitunya. Jadi dia bukan termasuk ke dalam rukun sholat. Wa misama law ahdasa badal ula harumal ityan. Jadi tadi kalau setelah salam dia ternyata kentut itu tidak jadi batal sholatnya. Salam pertama gitu ya. Dan dia tidak boleh untuk mengulanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kudu gitu. Karena setelah salam yang pertama itu sudah sah, salatnya sudah selesai. Nah, ini nanti bisa nyalakin fi hajarin mana sahu wala yadauha ila akhir tasyahud. Jadi intinya kalau menurut Ibnu Hajar pokoknya diangkat sampai selesai tasyahud lah gitu. Yang gampangnya. Qaulu fa innahu yusiru biha wa usat musabana. Kenapa kita itu yang dianjurkan diangkat itu adalah jari telunjuk. Karena jari telunjuk itu di dalamnya ada otot yang nyambung ke hati. Kenapa bukan jari tengah? Tekunanannya kinya. Tekunanan ini bukan meremeh. Nanti lain ngahina maneh keur lain. Jadi kalau misalnya jari tengah itu ototnya itu nyambungnya ke zakar, ke alat kemaluan gitu. Makanya kalau misalnya kita mengacukan jari tengah kan orang-orang marah gitu ya. Sabab diindikasikan dengan kemaluannya gitu. Makanya di sini disebutkan wa bihada ya sulul ghaitu indal isyarah biha. Lamun aya si Joy rame. Kemudian ketika kita mengangkat jari telunjuknya wayan bil isyarati bil musabbah atau tauhid. Jadi kita maksudnya itu adalah untuk menunjukkan bahwa Allah itu esa gitunya. Sat gitu tematakan kalau Allahu Akbar la ilaha illallah pasti yang diangkat itu jari telunjuk. Hari makana nanti dahareuna ngeunah mah kieu nya atau kieu gitu. Tapi kalau untuk menunjukkan tauhid itu dengan telunjuknya. Fayajma'u fi baina qalbi wa lisani wa jawarih. Jadi ini tuh kita dalam hati kita yakin ketauhidan Allah, kemudian kita mengucapkan ketauhidan Allah dengan asyhadu alla ilaha illallah. Dan kita mengikuti dengan isyarat dari anggota tubuh kita. Jadi di sini maksudnya fayajma'u fi baina qalbi wa lisani wa jawarih. Wa sunanadrun ilaiha. Nah, ketika diangkat kita kan dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud. Tapi ketika diangkat itu kita dianjurkan untuk memalingkan wajah penglihatan kita ke telunjuknya gitu. Asyhadu alla ilaha illallah gitu tuh. Ya, matanya aja gitu enggak usah. Tuh kudu. Panonna we memperlihatkan. Jadi melihat ketika mengangkat. Yang enggak usah begini juga enggak usah. Tapi kita mengisyaratkan bahwa kita menyaksikan bahwa memang Allah itu esa. Walau masturatan, walaupun tertutup, misalnya lelaki tertutup sorban atau awewe atau perempuan tertutup mukena gitu karena kan nggak mungkin kelihatan, tetap itu arah penglihatannya ketika diangkat jari telunjuknya itu diarahkan ke jari telunjuknya gitunya. Sadaqallahul adzim, mungkin itu aja ya Mas. Nanti kita akan teruskan pertemuan selanjutnya qauluhu wa aqallus shalat. Kalau misalnya ada pertanyaan dipersilahkan. Kalaupun ada yang salah silakan dikoreksi.
Nanti akan coba saya nanti klarifikasi pada pertemuan selanjutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma